memang masih menjadi misteri. Siapa tokoh jahat sebenarnya dalam serial One Piece? Ada yang menyebut pemerintah dunia, dan ada juga yang menyebut bajak laut. Namun dalam cerita One Piece sejauh ini, memang kelompok bajak laut Luffy terkesan seperti tokoh utama, yang bersifat protagonis. Namun pemerintah dunia justru yang dikesankan antagonis. Pemerintah dunia yang dipimpin oleh Gorosei dan Im Sama pasti memiliki daftar orang-orang yang mereka anggap sebagai ancaman terbesar, sehingga gerak-geriknya selalu diawasi. Berikut adalah beberapa tokoh yang dianggap ancaman dan paling ditakuti pemerintah dunia dalam serial One Piece sejauh ini. 1. Sisa-sisa kelompok bajak laut Goldie Roger. Kelompok bajak laut Goldie Roger. Roger adalah sosok pria tinggi. Penampilan fisik menonjol dengan kumis hitam melengkung. Senyuman garang. Memiliki sorot mata yang tajam. Sosok yang mempunyai karisma ini telah menjadi kapten yang dikenal di seluruh dunia One Piece. Kelompok bajak laut Goldie Roger inilah satu-satunya kelompok bajak laut yang berhasil mencapai pulau terakhir, Laugh Tale. Setiap krunya pasti memiliki kekuatan yang tidak bisa diragukan, seperti Silver Rayleigh, Shanks, Marshall D. Teach, Kosuke Oden dan kru kapal yang lainnya. Selain itu pengetahuan yang luas karena telah mengarungi dan mempelajari seluruh sejarah dunia sampai akhirnya menemukan One Piece. Di mana One Piece adalah harta karun, yang selalu diburu oleh bajak laut pada cerita One Piece. Harta karun One Piece konon berbahaya di dunia dan masih menjadi misteri sampai saat ini. Karena itu kru Roger yang bertemu dengan pihak pemerintah dunia pun akan langsung ditangkap di tempat. Karena ada beberapa isi dari One Piece bersinggungan dengan pemerintah dunia. 2. Shanks. Shanks adalah Yonkou termuda. Shanks bersama krunya menjadi kelompok bajak laut yang paling dihormati dalam serial One Piece. Shanks sendiri seorang bajak laut yang sangat kuat. Mampu menghentikan Yonkou lainnya dengan mudah dan bahkan mampu menghentikan sebuah peperangan besar. Semua orang mau mendengarkan ucapannya. Bahkan pihak pemerintah dunia pun menganggap Shanks seolah setara dengan mereka. Shanks juga mantan anggota bajak laut Roger termuda dan tentunya mengetahui kebenaran tentang abad kekosongan, arti di balik nama Di, dan senjata kuno. 3. Kurohige. Kurohige adalah seorang Yonkou. Walau masih tergolong baru, tapi Kurohige selalu diperbincangkan. Karena dari segi kekuatan Kurohige menjadi yang pertama dalam serial One Piece yang dapat menggunakan kekuatan dua buah iblis secara bersamaan. Melalui cara yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Dia juga dipercaya adalah orang yang menjadi penerus Rocks di Sebek, saingan paling kuat dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Shanks pun pernah mengatakan bahwa Kurohige adalah orang paling berbahaya yang pernah dia temui. Kurohige pun selalu mempunyai pikiran yang licik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 4. Big Mom. Menjadi salah satu ancaman terbesar bagi pemerintah dunia. Big Mom langsung mendapatkan bounty-nya sejak umur 6 tahun. Beberapa dekade yang lalu, Big Mom adalah anak buah dari bajak laut legendaris Rocks di Sebek. Dia juga saat ini memiliki salah satu rod poneglyph. Belum lagi dalam serial terbaru One Piece, Big Mom telah beraliansi dengan Yonkou lain yaitu Kaido. Tentu ini akan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi pemerintah dunia, ketika ada dua Yonkou membuat aliansi. 5. Kaido. Makhluk terkuat di dunia One Piece ini juga merupakan bagian dari bajak laut legendaris Rocks. Kaido juga diketahui tidak akan bisa mati. Dia telah ditangkap oleh pemerintah dunia dan disiksa sebanyak 18 kali. Angkatan Laut dan Yonkou lainnya pun telah mencoba mengeksekusinya 40 kali. Tapi itu sia-sia. Kaido pun sudah menjadi Yonkou, dan memiliki kelompok bajak laut Beast. Sama seperti Big Mom, dia juga memiliki rod poneglyph dan telah sepakat untuk bekerja sama dalam rangka merebut senjata kuno dan One Piece. 6. Kozuki Momonosuke, putra Daimyo Woni Kuni. Kozuki Momonosuke menjadi salah satu ancaman bagi pemerintah dunia, karena dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan memerintah gajah raksasa Zunisa. Jika Momonosuke memerintah Zunisa untuk menyerang musuhnya, ini akan menjadi senjata ampuh yang dapat memusnahkan apapun.
Tapi saat ini si Momomesun masih belum menyadari kemampuan itu dan belum bisa menggunakannya dengan maksimal. Kemampuan istimewa yang dimilikinya itu bernama Voice of All Things. 7. Nico Robin. Nico Robin adalah salah satu anggota di bajak laut topi jerami dengan kisah paling tragis. Menjadi satu-satunya yang selamat dari tragedi Ohara, Nico Robin juga menjadi ancaman terbesar bagi pemerintah dunia. Karena dia adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang bisa membaca poneglyph. Dan dia seorang arkeolog dengan pengetahuan yang luas soal sejarah One Piece. Inilah alasan sebenarnya mengapa bounty pertama Robin begitu tinggi di usianya yang masih 8 tahun. 8. Shirahoshi, anak bungsu dari Raja Neptunus. Ini tentu menjadi ancaman terbesar pemerintah dunia. Karena dia adalah salah satu dari 3 senjata kuno penghancur massal, yaitu Poseidon. Poseidon adalah putri duyung yang hidup di abad kekosongan dan memiliki kekuatan untuk berbicara dengan para raja laut, yaitu makhluk laut berukuran raksasa yang mampu menghancurkan apapun. Tapi sama seperti Momonosuke, Shirahoshi masih belum menguasai bakat terpendamnya. 9. Monkey D. Dragon. Pemimpin pasukan revolusioner sekaligus ayah dari Luffy ini tentunya wajib masuk ke dalam daftar karena tujuan utamanya adalah melawan kekuasaan pemerintah dunia. Dragon adalah musuh terbesar pemerintah dunia dan orang paling berbahaya. Dia disebut-sebut sangat kuat karena pemerintah dunia menjulukinya sebagai manusia yang paling dicari. 10. Luffy, rival terkuat dari Shanks. Mihawk pernah mengatakan hal yang menunjukkan kenapa Luffy adalah ancaman terbesar bagi pemerintah dunia. Itu bukan karena kekuatan atau tekniknya. Luffy memiliki beberapa kualitas yang membuat orang lain ingin bergabung dan membantunya. Di lautan, itu adalah kekuatan yang paling menakutkan, kata Mihawk. Walaupun dalam serial One Piece sejauh ini kekuatan armada Luffy masih sedikit, namun seiring berjalannya cerita, bisa dipastikan dia akan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Luffy saat ini salah satu pemilik bounty yang cukup tinggi, dengan angka 1,5 miliar berry yang angkanya tentu akan meningkat pesat setelah arc Wano Kuni One Piece selesai. Ini 10 ancaman terbesar bagi pemerintah dunia di One Piece. Mungkin ada tambahan dari kalian. Bisa komen di kolom komentar. Next mungkin kita akan membahas satu persatu dari 10 orang tadi. Jadi tunggu video dari kita.